segalanya untuk Bapak. Ya tahukah kamu, di balik sosok besar proklamator Indonesia, ada seorang perempuan kuat yang jarang dibicarakan? Namanya adalah Inggit Garnasih. Ia bukan orator, ia bukan pemimpin rapat, namanya tidak tertulis dalam teks proklamasi. Namun tanpa dirinya mungkin sejarah Indonesia akan berbeda. Inggit lahir di Bandung pada tahun 1888. Saat bertemu seorang pemuda bernama Soekarno, hidupnya berubah selamanya. Saat itu, Soekarno masih mahasiswa muda yang berapi-api, penuh mimpi tentang kemerdekaan Indonesia. Inggit lebih tua 13 tahun darinya. Banyak yang meragukan hubungan mereka. Tapi Inggit melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat masa depan. Ketika Soekarno mulai aktif melawan penjajahan Belanda, hidup mereka tak lagi nyaman. Soekarno ditangkap, dipenjara, diasingkan. Kemanapun ia dibuang, Inggit ikut. Ke ND, lalu ke Bengkulu. Bayangkan hidup di pengasingan, jauh dari keluarga, tanpa kepastian masa depan. Untuk menyambung hidup, Inggit berjualan jamu, bedak, bahkan menjahit. Ia membiayai perjuangan suaminya dari hasil keringatnya sendiri. Ia bukan hanya istri, ia adalah tulang punggung. Namun perjuangan bukan hanya soal melawan penjajah. Soekarno ingin memiliki anak. Inggit tak bisa memberikannya. Di Bengkulu, Soekarno bertemu seorang perempuan muda Siapa nama bernama kamu? Fatmawati. Fatmawati, Di Pak. titik itulah, hati Inggit diuji. Ia dihadapkan pada pilihan, mempertahankan suami yang ia cintai atau mempertahankan harga dirinya. Dan Inggit memilih pergi. Setelah 20 tahun mendampingi perjuangan Soekarno, dari bukan siapa-siapa hingga menjadi tokoh besar pergerakan nasional, ia kembali ke Bandung, hidup sederhana, jauh dari istana, tanpa tuntutan, tanpa dendam, tanpa panggung. Saat Indonesia merdeka dan Soekarno menjadi presiden pertama Republik Indonesia, Inggit tidak berada di sampingnya. Ia tidak meminta penghargaan, tidak meminta gelar, tidak meminta diingat. Namun sejarah mencatatnya sebagai perempuan yang setia mendampingi masa-masa paling sulit seorang calon pemimpin bangsa. Cinta yang tidak menuntut balas. Pengorbanan tanpa sorotan. Hari ini, ketika kita mengenang kemerdekaan Indonesia, mari kita ingat bahwa perjuangan bukan hanya milik mereka yang berdiri di podium. Terkadang, pahlawan sejati adalah mereka yang berdiri di belakang layar. Menurut kamu, apakah pengorbanan Inggit Garnasih sudah cukup dihargai dalam sejarah Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk kisah sejarah inspiratif lainnya.